Sebetulnya sih itu sudah sesuatu yang diekspektasikan. Jadi tidak ada yang apa ya, tidak ada kejutan. Dan memang kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 dan 2023, titik berat kebijakan itu adalah pengendalian inflasi. Jadi ya untuk mengendalikan inflasi, ya tingkat suku bunganya dinaikkan. Oke, baik Pak Heri. Tapi di satu sisi seperti apa Anda melihatnya begitu untuk ke depannya? Karena masih diprediksi ya, kita lihat juga begitu ya data perekonomian Amerika Serikat yang masih cukup baik sehingga mengindikasikan begitu bahwa inflasi mungkin agak sedikit lebih sulit begitu ya untuk diturunkan lagi begitu. Tapi di satu sisi Anda melihat terkait dengan kondisi yang ada saat ini dan juga ekspektasinya untuk The Fed jika nanti apakah mungkin menaikkan satu kali lagi kenaikan 25 basis poin Pak Heri? Oke, yang pertama adalah kalau kita bicara tentang data inflasi di Amerika itu kalau data terakhir itu di level 3%. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga data pertumbuhan ekonomi terakhir itu 2,4%, dan eh, sektor tenaga kerja atau istilahnya unemployment rate-nya itu bisa dikatakan relatif rendah. Nah, memang sih kalau kita lihat ya 3% sudah turun banyak lah dibandingkan peak-peaknya pada saat inflasi itu terjadi. Tapi yang perlu diingat itu adalah inflasi itu bisa berbalik setiap saat. Dan memang tematiknya untuk saat ini itu adalah pengendalian inflasi. Jadi kalau dari sisi kami masih melihat bahwa ada kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga The Fed paling kurang satu kali dalam tahun ini. Oke, satu kali lagi kenaikan 25 basis poin begitu ya Pak Heri? Iya, Oke. Nah, kemudian di satu sisi begitu ya dengan sikap The Fed yang masih terus hawkish ya, artinya tadi Anda juga memprediksi satu kali lagi kenaikan, artinya di level 5,5 hingga 5,75 begitu ya nanti final ataupun juga terminal rate-nya. Tapi di satu sisi juga kita lihat dari BI sendiri memang masih tampak stay begitu ya untuk suku bunganya saat ini dan tidak ada dan bahkan belum ada begitu ya urgensi untuk di domestik sendiri di Bank Sentral Indonesia sendiri menaikkan suku bunganya. Nah, kemudian seperti apa efek begitu yang ada saat ini akan berpengaruh kepada pasar keuangan di domestik, Pak Heri? nah kalau kita lihat sih hal-hal seperti ini tuh ada hal-hal yang sudah diantisipasi, ya. Jadi dengan kata lain perhatiannya kalau kita bicara di saham ya kita kembali kepada kinerja dari individu saham tadi, ya. Kalau kita bicara di misalnya di obligasi, ya yang jelas tahun ini kalau misalnya kita lihat mungkin penerbitan obligasi negara tidak sebanyak periode sebelumnya, ya pemerintah istilahnya punya uang yang relatif cukup. Kemudian kalau kita bicara tentang obligasi korporasi, kayaknya sih yield spread antara obligasi korporasi dan obligasi pemerintah itu bisa semakin lama semakin kecil. Jadi itu mungkin kira-kira gambarannya secara umum. Oke, apakah ini juga akan menghalang begitu ya capital inflow ke domestik, Pak Heri? Kalau kita lihat angka sih investor asing sudah banyak ya yang kembali ke surat utang negara ya. Kalau kita bicara saham sudah mulai ada investor asing yang mulai berinvestasi kembali ke pasar modal Indonesia. Oke, baik. Jadi menurut Anda di satu sisi tidak terlalu berpengaruh begitu ya kepada capital inflow. Nah, tapi ataupun juga outflow. Nah, tapi di satu sisi begitu ya ketika kita lihat di domestik sendiri ya, tadi disebutkan juga begitu bahwa memang masih belum ada urgensi untuk Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga dan di satu sisi juga kita lihat inflasi di domestik juga cenderung terkendali. Nah, di sisi lain Anda melihat apakah begitu ya ada potensi untuk BI mungkin akan lebih cepat untuk menurunkan suku bunganya, Pak Heri? Oke, secara umum yang bisa dikatakan ada dua parameter penting untuk BI menurunkan tingkat suku bunga. Yang pertama itu adalah tingkat inflasi yang saat ini sekitar 2,5%-an, ya within range dalam kisaran target Bank Indonesia. Yang berikutnya itu adalah stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ya. Nah, jika menurut pandangan BI stabilitas nilai rupiah terhadap dolar itu bisa dipertahankan, tidak tertutup kemungkinan BI bisa menurunkan tingkat suku bunga acuan. Kalau dari sisi kami, kami berpendapat bahwa
peluangnya mungkin terjadi itu pada tahun 2024. Ya. Kalau kita bicara optimis case skenario-nya, itu istilahnya di Q4 2023. Oke, Q4 2023 untuk skenario optimis, sementara untuk moderate-nya adalah tadi di tahun 2024 begitu. Mungkin di awal tahun begitu ya Pak Heri? Ya, Oke, baik. Nah, kemudian tapi ketika kita lihat begitu kepada market kita, khususnya untuk stock market sendiri, pasar saham sendiri begitu ya, di bulan Juli ini memang sudah mulai muncul lagi, sudah mulai terlihat optimismenya, di mana dominasi pergerakan IHSG memang lebih cenderung lebih sering ditutup di zona hijau begitu di sepanjang bulan Juli. Tapi ketika kita lihat nilai transaksinya, Pak Heri, ini masih jauh begitu ya ketimbang rata-rata transaksi di tahun lalu. Sebetulnya apa yang saat ini juga tengah menjadi perhatian dari para pelaku pasar? sebetulnya sih kalau kita bicara market Indonesia itu bisa dikatakan lack of catalyst. Kalau kita bicara dari sisi valuasi, valuasi kita valuasi normal. Dan yang kita perlukan itu adalah katalis, suatu hal yang menyebabkan Indonesia itu menjadi menarik lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya banyak saham-saham komoditi itu yang harganya mengalami koreksi. Terutama sekali karena apa? Karena harga komoditi memang harus diakui mengalami penurunan. Tetapi yang perlu diingat, walaupun sudah turun, harganya itu masih di atas dibandingkan harga pre-COVID, harga-harga komoditi. Ya, jadi itu yang terlewatkan. Tetapi kalau kita bicara tentang tingkat pertumbuhan laba perusahaan, ya memang ada beberapa perusahaan yang bisa dikatakan miss dari estimasi. Ya.